Ya, Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI menggelar pemaparan kinerja tahun 2024 di pagi hari ini. Seperti apa postur kinerja BRI sepanjang tahun lalu? Langsung saja kita simak bersama paparan kinerja manajemen BRI berikut ini. Konsisten BRI dalam melayani dan memberdayakan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah tidak hanya berhasil memperkokoh dan memperkuat ekonomi kerakyatan, namun juga menghasilkan kinerja keuangan yang stabil dalam situasi yang tidak mudah. Resiliensi ini atau ketangguhan ini, ketangguhan kinerja keuangan BRI di sepanjang tahun 2024 dicapai di tengah tantangan tekanan ekonomi global yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik serta tantangan likuiditas bagi industri perbankan. Selanjutnya akan saya paparkan lebih detail kinerja keuangan BRI secara konsolidasian atau secara grup hingga akhir triwulan 4 2024. Pertama, mari kita bicara laba dan aset. Sepanjang tahun 2024, BRI Group berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 60,64 triliun rupiah dan aset sebesar 1.993 triliun atau tumbuh 1,42% secara year on year. Dan pertumbuhan ini didorong oleh penyaluran kredit yang selektif, berkualitas, dan dengan tetap berfokus kepada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Di sisi penyaluran kredit, BRI mencatatkan penyaluran kredit sebesar 1.355 triliun rupiah atau tumbuh 6,97% year on year, dan seluruh segmen pinjaman tercatat tumbuh positif. Dan penyaluran kredit BRI ini didominasi oleh penyaluran kredit kepada UMKM dengan porsi kredit kepada UMKM mencapai 82% dari total kredit yang diberikan oleh BRI. Total kredit yang diberikan BRI itu adalah 1.355 triliun. Dari 1.355 itu, 1.110 triliun disalurkan kepada UMKM. Jadi, begitu besar jumlah nasabah yang diberikan kredit oleh BRI. Bukan memberikan kredit kepada pihak itu saja, tetapi BRI memberikan kredit diecer kepada seluruh sebagian besar UMKM di Indonesia. Baik, sekarang kualitas aset. Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut juga diikuti dengan perbaikan kualitas kredit. Hal ini bisa dibaca dari membaiknya rasio non-performing loan atau NPL, yang tahun lalu di level 2,95% dan sekarang NPL bisa kita turunkan menjadi 2,78%. Di samping itu, BRI juga mempersiapkan pencadangan yang lebih dari cukup karena kita bisa lihat bahwa NPL coverage rasionya sebesar 215%. Artinya lebih dari 2 kali NPL itu sudah kita cadangkan. Dicadangkan itu artinya kita sudah keluarkan taruh biaya untuk cadangan kalau itu nanti tidak bisa ditagih. Supaya kita tetap bisa membayar deposito, tabungan, dan giro nasabah simpanan. Maka kalau kreditnya macet, kita masih punya cadangan 2 kali dari jumlah kredit macet itu untuk membayar kewajiban kita membayar tabungan, deposito, dan giro nasabah simpanan. Sekarang kita bicara tentang dana pihak ketiga. Di sisi simpanan, BRI berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar 1.365 triliun rupiah. Dan didominasi oleh dana murah yang kita sebut KASA, current account saving account, porsi dana murahnya mencapai 67,3% atau setara dengan 900
19 triliun dana masyarakat yang dihimpun di BRI merupakan dana murah. Dana murah itu artinya diperoleh dari float transaksi. Jadi BRI sudah membuktikan bahwa BRI juga merupakan transaction banking, terutama di retail. Ya, usai melihat langsung pemaparan kinerja tahun 2024 BRI, selanjutnya kita saksikan bersama posisi saham BBRI di mana pada pembukaan perdagangan saham pagi hari tadi, saham emiten Bank Plat Merah ini sempat melejit lebih dari 1%. Kita saksikan bersama, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI mengalami apresiasi 0,5%, kini berada di level Rp4.030 per unit saham. Ya, dan baru saja kita dengarkan paparan dari Direktur Utama BRI Sunarso yang mempublikasikan terkait paparan kinerjanya sepanjang 2024. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berhasil mencetak laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp60,64 triliun atau naik tipis 0,36% secara tahunan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari pendapatan bunga bersih sebesar Rp142,05 triliun atau naik sebesar 3,38% secara tahunan dari setahun sebelumnya Rp137,4 triliun. Kemudian untuk penyaluran kredit BRI dan pinjaman syariah yang tercatat sebesar Rp1.348 triliun, tumbuh 7,98% secara tahunan pada tahun 2024 dari setahun sebelumnya Rp1.248 triliun. Total kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.110 triliun.